Assalamualaikum, selamat datang di channelku. Kali ini aku akan membawakan sebuah kisah nyata yang penuh misteri, tentang seorang pemilik tempat karaoke yang rela melakukan pesugihan di Gunung Kawi demi meraih kesuksesan. Bagaimana kisah selengkapnya? Simak sampai habis ya. Malam itu Lita duduk di beranda kosannya, menatap lampu jalan yang temaram. Angin malang berembus dingin, membawa aroma tanah basah sisa hujan sore tadi. Hatinya gelisah entah kenapa. Ada sesuatu yang berubah dalam hidup sahabatnya, Maya. Maya bukan orang asing bagi Lita. Mereka sudah bersahabat sejak SMA, tumbuh bersama melewati masa sulit, saling menopang ketika jatuh. Maya dikenal ambisius, selalu punya keinginan besar untuk sukses. Beberapa bulan lalu, ia nekat membuka usaha karaoke di pinggir kota. Modalnya hasil pinjaman sana-sini. Awalnya, Lita ikut mendukung. Namun bisnis itu tidak berjalan mulus. Karaoke sepi, utang menumpuk, Maya hampir menyerah. Lita masih ingat betul bagaimana Maya menangis di kamarnya, berkata tak tahu harus bagaimana lagi. Anehnya, dalam 2 bulan terakhir, keadaan berubah drastis. Karaoke Maya mendadak ramai luar biasa. Siang malam parkiran penuh mobil. Orang-orang dari luar kota datang, bahkan beberapa pejabat lokal sering terlihat masuk. Uang mengalir deras, Maya tiba-tiba bisa membeli mobil baru dan merenovasi tempatnya jadi lebih mewah. Lita tentu ikut senang, tapi juga heran. Dari mana semua ini? Maya tidak pernah bercerita soal iklan, promosi besar-besaran, atau investor baru. Ketika ditanya, Maya hanya tersenyum misterius. Rezeki itu kadang datang dari arah yang gak kita duga. Lit, ucap Maya suatu malam saat mereka ngopi bersama. Matanya berbinar aneh, seperti menyimpan rahasia. Yang penting kita berani. Kadang, harus ada harga yang dibayar. Ucapan itu membuat Lita merinding. Ada nada berbeda dalam suara sahabatnya, seolah bukan sekadar kata-kata motivasi biasa. Beberapa hari kemudian, Lita mendengar bisikan-bisikan aneh dari tetangga sekitar karaoke. Katanya, Maya sering terlihat menghilang beberapa malam, pergi ke arah Gunung Kawi. Nama itu langsung menusuk telinga Lita. Sejak kecil, ia tahu gunung itu bukan sekadar tempat wisata. Gunung Kawi terkenal sebagai tempat pesugihan, tempat orang mencari kekayaan lewat jalan gaib. Lita menepis pikiran itu. Gak mungkin Maya sejauh itu, katanya dalam hati. Tapi firasat buruk semakin kuat. Hingga suatu malam, Maya menatapnya serius. Lit, katanya lirih, aku butuh bantuanmu. Temani aku ke Gunung Kawi. Aku gak bisa pergi sendirian. Jantung Lita berdegup kencang. Kata-kata itu seperti menegaskan semua prasangkanya. Lita masih ragu ketika menerima ajakan itu. Baginya, mendengar nama Gunung Kawi saja sudah membuat bulu kuduk berdiri. Sejak kecil ia sering mendengar cerita orang tua. Di sana banyak orang datang membawa sesajen, memohon kekayaan, bahkan rela memberi tumbal. Tapi Maya menatapnya dengan sorot mata memohon, seolah hanya Lita satu-satunya orang yang bisa ia andalkan. Aku takut sendiri, Lit. Kalau kamu ikut, aku tenang. Aku janji, cuma sekali ini saja, ucap Maya sambil menggenggam tangan sahabatnya, hati Lita berperang. Rasa ingin menolak begitu kuat, tapi ia tidak tega meninggalkan Maya sendirian. Akhirnya, dengan berat hati, ia mengangguk. Malam itu juga, mereka berangkat dengan mobil Maya. Jalanan berkelok menanjak, menembus kabut yang semakin tebal. Lampu kendaraan hanya mampu menerangi beberapa meter ke depan. Sepanjang perjalanan, Maya terdiam, sesekali bibirnya berkomat-kamit entah apa yang diucapkan. Lita memeluk tangannya sendiri, mencoba menenangkan hati yang semakin gelisah. Di kiri kanan jalan, Lita mulai melihat bayangan samar-samar orang berjalan membawa kantong plastik, keranjang buah, atau ayam yang diikat. Beberapa mengenakan pakaian serba hitam. Ada juga yang membawa kembang 7 rupa, rokok, dan kopi pahit dalam botol kaca. Rin, itu semua buat apa? Tanya Lita lirih, meski ia sudah menduga jawabannya. Sesajen, jawab Maya singkat, matanya tetap fokus ke jalan. Buat penghuni Gunung Kawi. Dek! Jantung Lita berdegup makin cepat. Setelah menempuh hampir 1 jam perjalanan, mereka tiba di area parkiran yang cukup luas. Udara terasa semakin dingin, menusuk tulang. Dari kejauhan terdengar samar suara gamelan Jawa yang mengalun pelan, seolah berasal dari balik hutan. Entah nyata atau hanya halusinasi, Lita tak bisa memastikan. Beberapa orang turun dari mobil dan bus kecil, wajah mereka serius.
Ada yang membawa kambing kecil dengan kaki terikat. Lita semakin merinding. "Lit, ayo turun," kata Maya sambil membuka pintu dengan langkah berat. Lita mengikuti. Jalan setapak menuju pelataran gunung diterangi lampu-lampu redup. Bau kemenyan mulai tercium, bercampur dengan aroma tanah basah. Di tengah jalan, Maya menghentikan langkah. Seorang pria tua dengan jubah coklat lusuh berdiri menunggu, tatapannya tajam namun tenang. "Mbah Karyo," bisik Maya, suaranya penuh hormat. "Beliau kuncen di sini." Lita tertegun. Inilah awal dari sesuatu yang ia tahu tidak bisa ditarik kembali. Pria tua itu berdiri tegak meski tubuhnya terlihat renta. Kulitnya legam, keriput wajahnya dalam seperti ukiran, matanya tajam menembus kegelapan. Tangannya menggenggam tongkat bambu tua yang ujungnya sudah menghitam. Entah karena umur atau bara kemenyan, Maya melangkah maju, menunduk hormat. "Mbah Karyo, saya sudah datang, seperti yang dijanjikan." Lita tercekat. Jadi, Maya sudah pernah bertemu orang ini sebelumnya? Hatinya semakin ciut. Ia melirik sekitar, suasana hening, hanya suara jangkrik dan desir angin yang terdengar. Mbah Karyo menoleh perlahan pada Lita. Tatapannya membuat bulu kuduk meremang, seolah ia tahu segala isi hati tanpa perlu bertanya. "Kowe sing endek ne?" Suaranya serak namun berwibawa. "Kau yang mengantarnya?" Lita refleks menunduk, suaranya bergetar. "Iya, Mbah. Saya cuma menemani." Kuncen itu tersenyum samar, senyum yang tak kenapa membuat perut Lita mual. "Kalau kau ikut masuk ke sini, berarti kau juga sudah dianggap saksi. Ingat itu?" Lita menelan ludah. Ingin rasanya ia berbalik dan pulang, tapi kakinya berat, seolah ada yang menahannya. Mbah Karyo lalu menatap Maya dalam-dalam. "Apa niatmu tetap sama? Rezeki, kelancaran usaha, pelanggan datang tanpa henti?" Maya mengangguk mantap. "Iya, Mbah. Saya siap." Lita memandangnya tidak percaya. Maya, sahabat yang dulu sering takut pada cerita horor, kini berdiri tegak tanpa gentar di hadapan seorang kuncen. Mbah Karyo lalu menatap Maya dalam-dalam. "Apa niatmu tetap sama? Rezeki, kelancaran usaha, pelanggan datang tanpa henti?" Maya mengangguk mantap. "Iya, Mbah. Saya siap." Lita memandangnya tidak percaya. Maya, sahabat yang dulu sering takut pada cerita horor, kini berdiri tegak tanpa gentar di hadapan seorang kuncen. Mbah Karyo mengangguk pelan. "Kalau begitu, ikut aku. Malam ini waktunya tepat." Penunggu sudah menunggu. Mereka bertiga berjalan menyusuri jalan setapak yang semakin gelap. Lampu-lampu redup semakin jarang, digantikan nyala obor kecil di pinggir jalan. Bau kemenyan makin pekat menusuk hidung, bercampur dengan aroma daging mentah. Akhirnya mereka sampai di sebuah pelataran kecil di bawah pohon beringin tua yang menjulang tinggi. Akar-akar menggantung seperti tirai, menutup sebagian cahaya bulan. Di bawahnya sudah tersusun sesajen, kembang, rokok, kopi pahit, dan seekor ayam hitam dalam kurungan bambu. Mbah Karyo menancapkan tongkatnya ke tanah. "Duduk. Malam ini kalian akan menyaksikan. Ingat, jangan ada yang bersuara sebelum aku izinkan." Lita menatap Maya dengan wajah pucat. Tapi Maya hanya menggenggam tangannya erat, seolah berkata, "Jangan takut." Namun bagi Lita, rasa takut itu kini sudah berubah jadi firasat buruk yang tak terelakkan. Angin malam berembus dingin, membuat dedaunan beringin bergesekan seperti bisikan-bisikan samar. Lita duduk kaku di atas tanah lembab, jantungnya berdegup begitu keras seakan ingin meloncat keluar. Mbah Karyo mulai menyalakan kemenyan di tungku kecil dari tanah liat. Asap putih mengepul, menyebar ke udara, membuat mata perih dan dada sesak. Suaranya lirih bergetar, melantunkan mantra Jawa kuno yang tak sepenuhnya dimengerti Lita. Maya duduk bersila di depannya, wajahnya menunduk penuh hormat. Ia menyiapkan kopi pahit, rokok kretek, dan bunga 7 rupa di atas nampan kecil. Sesekali ia melirik Lita, seolah memberi isyarat agar tenang, padahal justru semakin membuat Lita gemetar. Tiba-tiba ayam hitam dalam kurungan berkokok keras, bulunya merinding, matanya merah berkilat terkena pantulan obor. Suasana hening berubah mencekam. Bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. "Wis teka," bisik Mbah Karyo pelan. "Sudah datang." Lita menahan napas. Dari arah belakang beringin, terlihat bayangan hitam melayang pelan, samar seperti kabut namun padat. Semakin lama, semakin jelas.
Tingginya hampir 2 kali manusia dewasa, tubuhnya besar, matanya merah menyala seperti bara. Lita ingin menjerit, tapi lidahnya keluh. Tangannya mencengkeram tanah, dingin dan lembab. Mbah Karyo membungkuk dalam-dalam. Maya ikut menunduk, suaranya bergetar ketika berkata, "Saya ingin usaha karaoke saya ramai, maju, tak pernah sepi pelanggan." Bayangan itu tidak menjawab dengan kata-kata, tapi Lita jelas mendengar suara berat menggema di kepalanya. "Bisa." Tapi ada syarat. Maya menelan ludah. "Apa syaratnya?" Suara itu bergema lagi, membuat gendang telinga Lita sakit. "Setiap bulan, bawakan sesajen. Ayam hitam, kopi, rokok. Jika usahamu besar, tumbalnya ikut besar. Kau siap?" Maya mengangguk tanpa ragu. "Saya siap." Lita tercekat. "Maya," bisiknya lirih, tapi genggaman Maya di tangannya menekan keras, seolah memaksa diam. Bayangan itu bergeser mendekat. Udara di sekitar mereka turun drastis, napas Lita berubah menjadi uap putih. Suara gamelan samar terdengar dari kejauhan. Semakin lama semakin jelas, seolah ada pesta di alam lain. Mbah Karyo menutup ritual dengan mantra panjang. Bayangan itu perlahan memudar, hanya meninggalkan bau anyir bercampur kemenyan. "Sudah," kata Mbah Karyo akhirnya, suaranya parau. "Mulai malam ini, jalanmu sudah terbuka." Lita menunduk, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, ia baru saja menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya manusia lihat. Sejak malam ritual di Gunung Kawi itu, kehidupan Maya berubah cepat. Karaoke yang dulunya sepi, kini penuh sesak hampir setiap malam. Mobil-mobil berjejer di parkiran, pengunjung rela antre untuk masuk. Uang mengalir deras, Maya bisa menggaji karyawan lebih banyak, bahkan menambah ruangan karaoke baru bagi orang lain. Ini keajaiban. Bagi Lita, ini kutukan. Ia masih ingat jelas bayangan hitam di bawah pohon beringin, suara berat yang bergaung di kepalanya, dan janji Maya yang lantang menyatakan kesiapannya. Kini semua yang ia lihat hanya menguatkan firasat buruknya. Pesugihan itu benar-benar berhasil, namun kebahagiaan Maya tidak sepenuhnya bersih. Dalam sebulan pertama, beberapa kejadian aneh mulai muncul di tempat karaoke-nya. Suatu malam, seorang pengunjung mendadak pingsan di ruang VIP. Saat dibangunkan, matanya terbelalak, mulutnya berkomat-kamit dalam bahasa Jawa kuno yang tak dipahami siapapun. Setelah sadar, ia mengaku tak ingat apa-apa. Beberapa hari kemudian, salah satu karyawan jatuh dari tangga tanpa sebab. Lehernya terkilir parah. Anehnya, sebelum jatuh ia sempat berkata melihat sosok tinggi hitam berdiri di ujung lorong. Lita yang sering menemani Maya di karaoke ikut merasakan keganjilan. Terkadang, saat ia lewat lorong sepi, samar-samar terdengar suara gamelan halus. Pernah juga ia mencium bau kemenyan padahal tak ada dupa menyala. Ketika ia menyinggung soal ini, Maya hanya tersenyum. "Itu harga kecil, Lit. Yang penting usahaku jalan. Kamu sendiri lihat kan, aku berhasil." "Berhasil?" Lita menatapnya tak percaya. "Tapi lihat, ada yang sakit, ada yang ketakutan. Apa kamu nggak takut?" Maya terdiam sebentar, lalu menepuk bahu sahabatnya. "Kamu terlalu khawatir. Semua baik-baik saja. Selama aku rajin memberi sesajen, tidak akan ada masalah." Jawaban itu membuat Lita semakin ngeri. Maya yang dulu sering menangis karena gagal, kini justru terlihat semakin dingin, semakin berani, bahkan seperti orang lain. Malam itu, ketika Lita pulang dari karaoke, ia naik ojek online. Sopirnya seorang bapak parubaya, ramah tapi ucapannya membuat darah Lita dingin. "Tempat karaoke itu ya, Mbak? Dulu sepi, sekarang rame banget. Orang-orang bilang, pemiliknya sering naik ke Gunung Kawi." "Hehe, kalau begitu pasti ada yang jaga." Lita hanya bisa terdiam. Kata-kata sopir itu terasa seperti tamparan keras. Ia tahu gosip itu bukan sekadar rumor. Ia sendiri saksi hidupnya. Malam demi malam Lita tak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, mimpi yang sama menghantuinya. Ia kembali berada di bawah pohon beringin tua, kemenyan mengepul, dan bayangan hitam menjulang tinggi menatapnya. Suara berat berbisik langsung di telinganya. "Kau saksi, jangan coba melawan." Lita selalu terbangun dengan keringat dingin, jantung berdegup kencang. Pernah sekali, ia mendapati bau kemenyan masih tercium di kamarnya. Meski jelas-jelas ia tak pernah membakar apapun pagi harinya, tubuhnya lemas. Di kantor pun ia sering melamun. Teman-temannya heran, tapi ia tak bisa menceritakan yang sebenarnya.
Bagaimana ia bisa berkata bahwa ia melihat makhluk gaib bersama sahabatnya sendiri? Suatu sore, ia memberanikan diri bicara pada Maya. "Rin, aku nggak tenang. Sejak kita ke Gunung Kawi, aku selalu dihantui mimpi buruk. Kamu nggak merasa apa-apa?" Maya justru tertawa kecil. "Lid, itu cuma pikiranmu aja. Kamu terlalu penakut. Aku baik-baik saja, malah semakin bersemangat. Usahaku maju, utangku lunas, aku bisa bahagiain orang tua. Bukankah itu bagus?" Lita menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Tapi ada harga yang kamu bayar. Kamu lupa syarat yang diminta?" Maya mendesah, lalu menepuk bahu sahabatnya. "Ayam hitam, kopi, rokok. Itu gampang, Lid. Aku bisa sediakan. Tenang saja, aku tahu apa yang aku lakukan." Namun Lita tahu, itu hanya awal. Ia ingat jelas suara gaib itu. "Jika usahamu besar, tumbalnya ikut besar." Kata-kata itu terngiang di kepalanya seperti kutukan. Malam berikutnya, mimpi Lita semakin mengerikan. Ia melihat Maya duduk di ruang karaoke, dikelilingi tumpukan uang, tapi wajahnya pucat, matanya kosong. Di belakangnya berdiri bayangan hitam besar, menepukkan tangan ke bahu Maya. Saat itu, Maya menoleh ke arahnya dan tersenyum aneh. Bibirnya berlumuran darah. "Lid," suara Maya dalam mimpi itu menggema. "Kamu juga bagian dari perjanjian ini." Lita terbangun dengan teriakan, tubuhnya menggigil. Ia tahu, jika terus begini, dirinya pun bisa terseret ke dalam kegelapan yang sama, namun yang paling menakutkan, Maya tidak lagi terlihat sebagai sahabat lama yang ia kenal. Ia semakin sering pergi diam-diam ke Gunung Kawi, tanpa cerita. Matanya kini penuh cahaya aneh, bukan bahagia, tapi haus. Haus akan sesuatu yang Lita tak ingin tahu. Sudah hampir 2 bulan sejak ritual pertama itu, dan setiap hari Lita merasa bayangan gelap semakin dekat. Namun berbeda dengan dirinya yang ketakutan, Maya justru semakin percaya diri. Usahanya kian ramai, uang menumpuk, dan wajahnya selalu dihiasi senyum puas. Suatu malam, Maya datang ke kos Lita dengan wajah serius. "Lid, temani aku lagi ke Gunung Kawi. Malam ini waktunya penguatan perjanjian." Lita tertegun. "Apa maksudmu? Bukankah kamu sudah cukup? Usahamu sudah maju. Untuk apa lagi?" Maya duduk di tepi ranjang, menatap lurus ke arah Lita. "Kuncen bilang, kalau aku ingin lebih besar lagi, harus ada penguatan. Aku nggak bisa mundur sekarang. Aku butuh kamu ikut, aku nggak berani sendirian." Lita menggeleng keras. "Mei, ini gila. Kamu sadar nggak? Setiap kali aku tidur, aku dihantui mimpi buruk. Kamu nggak lihat sendiri orang-orang di karaoke sering kena musibah? Itu bukan kebetulan." Maya menarik napas panjang, suaranya lembut tapi memaksa. "Lid, aku nggak bisa balik lagi ke masa lalu. Aku sudah terlanjur janji. Kalau aku berhenti, justru aku yang habis. Tolong, jangan tinggalkan aku sekarang." Lita terdiam. Kata-kata Maya menusuk hati. Ia ingin menolak, ingin kabur jauh, tapi ikatan persahabatan membuat langkahnya lumpuh. Akhirnya, dengan wajah pucat ia hanya mengangguk pelan. Malam itu mereka kembali menembus kabut Gunung Kawi. Kali ini suasana terasa lebih berat. Orang-orang yang datang membawa sesajen terlihat lebih banyak. Ada yang membawa kambing, bahkan seekor kerbau kecil, matanya ditutup kain merah. "Ya Tuhan," bisik Lita, perutnya mual. Maya justru tampak semakin bersemangat. Sesajen yang ia bawa kali ini lebih lengkap. Ayam hitam, kembang 7 rupa, kopi pahit, dan sebuah kain putih panjang. Sesampainya di pelataran pohon beringin, Mbah Karyo sudah menunggu. Tatapannya menusuk, seperti menilai isi hati mereka. "Kowe teka maneh," ucapnya pelan. "Kau datang lagi." Maya menunduk hormat. "Saya siap, Mbah." Lita berdiri kaku di sampingnya, seluruh tubuh bergetar. Ia tahu, malam ini bukan sekadar penguatan. Ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang menanti. Di bawah cahaya bulan pucat, pelataran beringin tua tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Asap kemenyan mengepul lebih pekat, suara mantra Mbah Karyo terdengar berat, seperti menggema dari 2 dunia sekaligus. Maya duduk bersila dengan tenang, sesajennya sudah tersusun rapi. Kali ini bukan hanya ayam hitam, tetapi juga seekor kambing kecil yang diikat di sampingnya. Lita yang berdiri di belakang hampir menangis.
Hatinya berteriak agar Maya berhenti, tapi mulutnya terkunci. Suara berat itu kembali terdengar, memenuhi kepala mereka. Kau sudah merasakan hasil perjanjian. Kau ingin lebih besar, lebih kuat? Maya mengangguk mantap. Iya. Saya ingin tempat karaoke saya jadi nomor 1, tak terkalahkan. Bayangan hitam perlahan muncul dari balik akar beringin, tubuhnya semakin jelas dibanding pertemuan pertama. Matanya menyala merah, wajah samar seperti topeng hitam. Udara di sekitar berubah dingin menusuk, membuat Lita menggigil. Kalau begitu, ayam dan kambing tak cukup lagi. Usahamu besar, tumbalnya harus sebanding. Maya menelan ludah, tapi tidak mundur. Apa maksudnya? Suara itu bergema keras, membuat dedaunan bergetar, darah manusia. Lita menjerit lirih, menutup mulutnya sendiri. Kakinya melemas, hampir roboh. Ia tak percaya mendengar syarat itu keluar begitu jelas. Mbah Karyo menunduk hikmat, seolah semua ini wajar. Panjenengan wis krungu, enduk. Iki dalane. Yen gelem, sampean bakal luwih gede maneh. Kau sudah dengar. Ini jalannya. Kalau kau setuju, bisnismu akan lebih besar lagi. Maya terdiam sejenak. Matanya menatap kosong, lalu beralih pada Lita. Senyumnya tipis, aneh, bukan senyum sahabat yang dulu ia kenal. Lit, suaranya lirih. Kamu dengar sendiri. Kalau aku berhenti, aku bisa mati. Kalau aku lanjut, aku bisa semakin besar. Aku harus pilih yang mana? Lita menggeleng keras, air mata jatuh. Rin, jangan. Itu gila. Kamu mau jadi pembunuh? Kamu mau korbankan orang lain demi usahamu? Namun bayangan hitam itu semakin dekat, suaranya menggelegar, waktumu memilih. Jika kau ragu, aku ambil nyawamu sendiri. Maya mengepalkan tangan, wajahnya penuh tekad. Dan pada saat itulah, Lita sadar, malam ini ia sedang berdiri di tepi jurang antara persahabatan dan kegelapan. Lita tidak tahan lagi. Ia maju beberapa langkah, meski lututnya bergetar hebat. Rin, hentikan. Ini sudah keterlaluan. Kamu gak bisa tukar nyawa orang demi karaoke. Suaranya pecah, bercampur tangis. Maya menoleh, wajahnya pucat namun matanya berkilat penuh tekad. Lit, aku gak punya jalan lain. Kalau aku mundur, justru aku yang jadi tumbal. Biarpun begitu, jangan lakukan ini. Lita berteriak. Lebih baik kehilangan usaha daripada kehilangan jiwamu. Bayangan hitam itu tiba-tiba bergerak cepat, mendekat, membuat tanah di bawah mereka bergetar. Suara beratnya menggema, lebih mengerikan dari sebelumnya. Jangan ganggu perjanjian. Jika kau menghalangi, kau ikut ku bawa. Angin kencang berputar, membuat obor padam satu persatu. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi wajah mereka. Akar beringin bergoyang seperti tangan-tangan raksasa yang hendak meraih. Mbah Karyo berteriak, "Aja ganggu. Iki wis dalane. Jangan ganggu. Ini sudah jalannya." Namun Lita tidak mundur. Ia meraih tangan Maya, menariknya dengan paksa. "Ayo pulang, Rin. Sekarang juga." Maya berusaha melepaskan, wajahnya tegang. "Lepasin aku, Lit. Aku sudah terlalu jauh. Kalau aku pergi, aku mati." Bayangan hitam itu semakin membesar, tubuhnya seperti menutupi seluruh langit. Dari mulutnya yang tak berbentuk, keluar suara menggelegar, "Perjanjian tak boleh dibatalkan. Jika kau ingkar, nyawamu jadi harga." Maya menunduk, tubuhnya bergetar, tapi tetap tak melepaskan tatapan dari sosok itu. Aku pilih lanjut," katanya dengan suara serak. "Tidak." Lita menjerit, air matanya jatuh deras. Tanah bergetar lebih keras, suara gamelan samar berubah bising, seperti pesta roh yang marah. Sesajen beterbangan, ayam hitam menjerit sebelum kurungannya pecah. Kambing mengembik keras, lalu mendadak diam kaku, mati begitu saja. Lita akhirnya terlepas dari genggaman Maya, tubuhnya terdorong ke tanah. Dari sudut matanya, ia melihat bayangan itu menunduk, matanya yang merah menyala menatap langsung pada Maya. "Ingat, manusia. Jika kau gagal memberi apa yang kuinginkan, akulah yang akan menjemputmu." Suara itu membuat darah Lita membeku. Ia berlari sekencang-kencangnya meninggalkan pelataran, tak peduli teriakan Maya di belakang.
Kabut menelan langkahnya, tapi ia tahu, malam ini sesuatu yang mengerikan telah dilepaskan. Dan Maya, sahabat yang ia cintai, kini benar-benar berada di genggaman kegelapan 3 bulan berlalu sejak malam di bawah beringin itu. Lita berusaha menjalani hidup seperti biasa, tapi mimpi buruk tidak pernah pergi. Hampir setiap malam ia mendengar suara berat yang sama, menuntut, menertawakan, mengingatkan bahwa ia telah melihat sesuatu yang tak seharusnya dilihat. Sementara itu, kabar tentang usaha Maya semakin menggemparkan. Karaoke miliknya selalu penuh. Orang-orang antre, uang mengalir deras. Tapi bersamaan dengan itu, musibah aneh kerap terjadi. Beberapa karyawan tiba-tiba jatuh sakit parah, ada yang meninggal mendadak. Pelanggan pun beberapa kali ditemukan pingsan tanpa sebab di ruang karaoke. Lita tahu, itu semua bukan kebetulan. Ia mencoba memperingatkan Maya, tapi sahabatnya hanya tertawa hambar. Aku sudah terlalu dalam, Lit. Sekarang aku hanya bisa terus maju. Kalau berhenti, aku habis. Namun suatu malam, kabar buruk datang. Maya ditemukan tewas di ruang kantornya sendiri. Tubuhnya kaku, matanya terbuka lebar seolah melihat sesuatu yang mengerikan. Tak ada luka fisik, tak ada tanda kekerasan. Tapi mulutnya masih berlumuran darah segar. Kabar itu membuat gempar. Polisi menyebutnya sebagai serangan jantung mendadak, tapi Lita tahu kebenarannya jauh lebih kelam. Ia ingat janji bayangan hitam itu. Jika kau gagal memberi apa yang kuinginkan, akulah yang akan menjemputmu. Lita datang ke pemakaman Maya dengan hati remuk. Di hadapan nisan sahabatnya, ia berbisik lirih, aku sudah bilang, Rin, ini bukan jalanmu. Kenapa kamu gak dengar aku? Air matanya jatuh deras, membasahi tanah merah yang masih basah. Sejak itu, hidup Lita tak pernah sama lagi. Ia berhenti bekerja, mengurung diri, tak sanggup mendengar musik atau suara orang bernyanyi karena itu selalu mengingatkannya pada Maya. Kadang, saat malam hening, Lita bersumpah mendengar suara tawa lirih Maya dari kejauhan, bercampur dengan bisikan berat yang sama. Kau saksi, dan kau tak akan pernah bebas. Lita sadar, meski Maya sudah pergi, ikatan dengan Gunung Kawi masih membayanginya. Ia bisa melupakan dunia, tapi tidak bisa melupakan malam ketika sahabatnya menyerahkan jiwa pada kegelapan dan itulah yang menjadi trauma paling mengerikan seumur hidupnya. Sebuah rahasia kelam yang hanya ia dan gunung itu yang tahu. Hikmah dari kisah ini adalah bahwa keserakahan dan keinginan instan untuk mendapatkan kekayaan justru bisa menjerumuskan manusia pada jalan kegelapan yang penuh dengan penderitaan. Pesugihan, seberapapun menggiurkan hasilnya, selalu menuntut tumbal yang jauh lebih besar daripada apa yang didapat, bahkan bisa merenggut nyawa dan jiwa. Melalui pengalaman pahit Lita yang menyaksikan langsung kehancuran sahabatnya, kita belajar bahwa keberhasilan sejati hanya bisa diraih dengan usaha yang jujur, sabar, dan halal, bukan dengan menggadaikan diri pada perjanjian gelap yang akhirnya justru membawa penyesalan abadi. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channelku agar tidak ketinggalan kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.